Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Akuntansi Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik semester 5 yang beranggotakan membahas materi tentang larangan dan pembatasan dari mata kuliah pengantar, kepabeanan, dan cukai yang diampu oleh Ibu Murti Puspita Rukmi, SST MAK. Yang pertama, kewenangan aparatur bea cukai. Salah satu fungsi utama aparat pabean adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat baik fisik maupun mental. Pengawasan aparat pabean harus mampu mencegah adanya barang-barang dari ekspor maupun impor yang dapat merusak tersebut dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Selain berwenang memeriksa barang dan hal-hal terkait seperti sarana, pengangkut, dan tempat penyimpanan barang, Bea dan Cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang yang dilarang atau dibatasi. Barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual serta melakukan patroli. Yang kedua, larangan dan pembatasan impor dan ekspor. Larangan dan pembatasan atau yang biasa disingkat LARTAS sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara. Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Barang yang memerlukan izin ini biasa disebut terkena LARTAS. Sedangkan barang tidak memerlukan izin untuk diimpor maupun diekspor biasa disebut bebas LARTAS. Alur penetapan LARTAS. Demi keamanan, kepolisian melarang importasi senjata api tanpa izin dari Polri. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mencaratkan barang harus berstandarisasi SNI. Begitu juga instansi lainnya, sesuai tugas dan fungsinya, masing-masing mengeluarkan peraturan yang kadang bersentuhan dengan pemasukan dan pengeluaran barang. Peraturan-peraturan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengelola Portal Indonesia. DJBC adalah instansi pengawas perbatasan. Jadi segala ketentuan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh DJBC, sedangkan INSW adalah portal yang diharapkan mampu memberikan layanan publik yang terintegrasi terkait ekspor dan impor dari berbagai instansi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang instansi penerbit LARTAS. Pengurusan izin dilakukan bertingkat secara 2 tahap. Yang pertama adalah mengurus rekomendasi perizinan, lalu setelahnya mengurus perizinan berdasarkan rekomendasi perizinan yang telah didapatkan. Adapun instansi yang terkait dengan ketentuan larangan dan pembatasan antara lain, yang pertama Kementerian Perdagangan, 2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3. Badan Karantina Pertanian, 4. BPOM, 5. Kementerian Kesehatan, 6. DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 7. Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 8. Bank Indonesia, 9. Kementerian Kehutanan, 10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 11. Kementerian Pertanian, 12. Kementerian Perindustrian, 13. Polri, 14. Kementerian Lingkungan Hidup, 15. Kementerian ISDM, 16. Kementerian Pertahanan, 17. Kementerian Budaya dan Pariwisata, 18. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 19. Mabes TNI, dan 20. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Selanjutnya adalah jenis larangan dan pembatasan. Larangan dan pembatasan terbagi lagi menjadi dua, yaitu larangan dan pembatasan impor dan ekspor. Larangan dan pembatasan impor terbagi lagi menjadi dua, yaitu border dan post border. Sedangkan larangan dan pembatasan ekspor terbagi menjadi larangan dan pembatasan border. Nah, larangan dan pembatasan border adalah larangan dan pembatasan yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean atau pelabuhan. Larangan dan pembatasan border diatur melalui Peraturan Nomor 18 Permen KP 2018 tentang jenis komoditas wajib karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Contohnya seperti kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Selanjutnya ada post border, yaitu dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean atau pelabuhan, karena larangan dan pembatasan post border dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Maka pengawasannya dikembalikan ke instansi yang mengatur larangan dan pembatasan tersebut. Larangan dan pembatasan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2017 tentang ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Contoh dari Lartas Post Border ini adalah kewajiban melampirkan laporan surveyor atau LS untuk importasi barang modal dalam keadaan tidak baru. Oke, selanjutnya pembebasan dan pengecualian larangan dan pembatasan. Yang pertama ada pembatasan. Beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait pengenaan ketentuan larangan dari pembatasan ini. Misalnya adalah importasi yang dilakukan oleh tempat penimbunan berikat atau TPB, importasi perusahaan kawasan berikat, salah satu bentuk TPB, dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri. Selanjutnya ada pengecualian. Beda dengan pembebasan, ketentuan tentang pengecualian pengenaan larangan dan pembatasan biasanya diatur dalam masing-masing peraturan. Secara umum, pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut tidak memerlukan surat keterangan pengecualian selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara petugas dan importir atau eksportir. Maka diperlukan surat keterangan dari instansi terkait jika barang tersebut dikecualikan dari pengenaan larangan dan pembatasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengecekan Lartas. Dalam perdagangan, barang diklasifikasikan ke dalam HS kode. Pengecekan Lartas baiknya juga menggunakan HS kode ini sebagai parameternya. Namun, pengecekan Lartas juga dapat menggunakan parameter lain, misalnya keyword. Hasil dari pengecekan HS kode ini akan menunjukkan apakah terhadap barang tersebut terkena Lartas atau tidak. Nah, pada kolom lainnya juga akan disertakan nomor peraturan yang menjadi dasar pengenaan Lartas. Selanjutnya yaitu penanganan barang terkena Lartas. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang terkena Lartas yang tidak dilengkapi perizinan dari instansi teknis terkait. Untuk impor dan ekspor menggunakan pemberitahuan pabean, ketika dokumen diajukan, sistem komputer akan memvalidasi apakah HS kode terkena Lartas. Nah, jika terkena Lartas, maka komputer akan memvalidasi apakah persyaratan sudah dipenuhi. Jika persyaratan atau izin tidak ada, maka dokumen akan mendapatkan respon penolakan. Barang tidak dilakukan penegahan karena statusnya masih di TPS dan tidak dapat dikeluarkan. Dalam hal barang diberitahukan tidak terkena Lartas, namun ternyata setelah diperiksa fisik, HS ditetapkan lain dan terkena Lartas, maka petugas Bea dan Cukai akan menegah barang tersebut sampai dengan perizinan dipenuhi. Nah, jika perizinan tidak dipenuhi, ada beberapa kemungkinan penyelesaian barang. Pertama adalah barang direekspor dan dilakukan dengan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah diberitahukan secara benar. Nah, kedua adalah barang akan masuk ke mekanisme BTD, BDN,
dan BMN yang berujung pada dilelangnya barang tersebut. Selanjutnya yaitu barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara. Yang pertama yaitu barang dinyatakan tidak dikuasai. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang yang penempatannya dalam suatu tempat penimbunan diambil alih aparat pabeanan karena adanya ketentuan penimbunan yang tidak dipenuhi importir. Pernyataan barang yang tidak dikuasai ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kongesi. Jenis-jenis barang yang dinyatakan tidak dikuasai meliputi 1. Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari di tempat penimbunan sementara di area pelabuhan dan 60 hari di TPS di luar area pelabuhan. Yang kedua yaitu barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atau TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari. Yang ketiga yaitu barang kiriman pos melalui kantor pos lalu bea yang ditolak oleh si penerima karena satu dan lain hal. Lalu, barang kiriman pos melalui kantor pos lalu bea dengan tujuan luar daerah pabeanan yang diterima kembali karena ditolak oleh penerima di luar daerah pabean atau tidak disampaikan kepada alamat yang dituju. Kemudian diberitahukan kepada pengirim, akan tetapi dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos, si pengirim tidak juga mengambil kiriman pos yang ditolak di luar daerah pabeanan tersebut. Barang impor atau ekspor yang telah dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai apabila ada barang yaitu 1. Busuk segera dimusnahkan. 2. Karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, barang dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya. 3. Merupakan barang yang dilarang dinyatakan menjadi milik negara. 4. Merupakan barang yang dibatasi disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabeanan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang barang milik negara. Barang milik negara adalah barang yang semula milik orang yang karena terdapat pelanggaran tertentu, kepemilikannya beralih ke negara. Barang yang menjadi milik negara merupakan kekayaan negara dan disimpan di tempat penimbunan pabean. Alternatif penyelesaian barang tersebut mempertimbangkan jenis barangnya, misalnya jika berupa alat-alat elektronik, barang dilelang; jika berupa kendaraan bermotor, dilelang atau dihibahkan pada instansi pemerintah yang membutuhkan. Barang yang menjadi milik negara meliputi barang yang dikuasai negara diberitahukan oleh pejabat bea dan cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan barang yang dikuasai negara ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal diumumkan selama 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean. Barang yang dikuasai negara disimpan di tempat penimbunan pabean. Barang yang dikuasai negara yang terdiri dari: yang pertama, barang yang busuk segera dimusnahkan; yang kedua, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya. Dan yang ketiga, merupakan barang yang dilelang atau dibatasi dinyatakan sebagai barang milik negara. Selanjutnya ada barang dikuasai negara. Barang dikuasai negara adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar pejabat bea dan cukai dapat memproses barang tersebut secara administratif sampai dapat dibuktikan bahwa terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan. Barang yang dikuasai negara meliputi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang barang milik negara. Barang milik negara adalah barang yang semula milik orang yang karena terdapat pelanggaran tertentu, kepemilikannya beralih ke negara. Barang yang menjadi milik negara merupakan kekayaan negara dan disimpan di tempat penimbunan pabean. Alternatif penyelesaian barang tersebut mempertimbangkan jenis barangnya, misalnya jika berupa alat-alat elektronik, barang dilelang; jika berupa kendaraan bermotor, dilelang atau dihibahkan pada instansi pemerintah yang membutuhkan.
Barang yang menjadi milik negara meliputi yang I like to move it, you like to move it, move